Baik pemirsa, 2 September 2021 ini berarti tepat 1,5 tahun pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Secara skupnya lebih kecil lagi Jawa Timur, lebih kecil lagi kota Surabaya. Salah satu hal yang lain muncul selain faktor ekonomi, kesehatan yang menjadi dampak dari pandemi, faktor sosial ini juga tidak kalah penting untuk kita soroti. Maka di kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang dengan permasalahan sosial di Surabaya dan bagaimana kemudian solusinya. Saya sudah bersama dengan Bapak Suharto Wardoyo yang akrab juga dipanggil dengan Pak Anang. Nah, kalau yang bilang ini nama panggungnya Pak Anang. Nah, Pak Anang, apa kabar Pak Anang? Ya, alhamdulillah. Sehat selalu Pak Anang? Alhamdulillah sehat-sehat semua. Oke, ya, baik. Pak Anang, saya tadi sudah sampaikan di awal bahwa pandemi sudah 1,5 tahun ya, di Indonesia, di Surabaya. Permasalahan sosial apa saja Pak yang muncul kemudian? Ya, sebenarnya kalau di sebelum pandemi ya, ini juga seperti sekarang kita di Liponsos Kalijudan, jadi tempat untuk pembinaan dan kami melihara juga anak-anak berkebutuhan khusus ya, yang dibina oleh Dinas Sosial dan pemerintah Kota Surabaya. Jadi kemudian juga di samping itu di Kampung Anak Negeri juga anak-anak jalanan. Juga lansia, lanjut usia ada di UPT Giraweda dan di Liponsos Kepote itu yang orang dengan gangguan jiwa dan lain juga cukup banyak, sehingga mereka selama ini kalau misalnya yang di komunitas yang di Dinas Sosial UPT itu kita supaya hindari supaya mereka tidak kena implikasi dari wabah pandemi COVID. Jangan yang di luar masyarakat itu ya, karena memang karena pandemi COVID ya, sehingga banyak juga masyarakat yang perlu intervensi dari pemerintah. Ya, baik salah satunya intervensi bantuan sosial seperti itu. Jadi kalau bantuan sosial selama ini yang sudah rutin oleh pemerintah pusat itu dari Kementerian Sosial itu penerima bantuan program keluarga harapan PKH dan BPNT, bantuan panganan tunai atau bantuan sembako ya itu ya, PSP. Dan sedangkan yang yang masa pandemi itu dibantu bantuan sosial tunai dari Kementerian Sosial, sehingga masyarakat juga ikut terbantulah oleh intervensi dari pemerintah ya. Sedangkan pemerintah provinsi juga ikut membantu berkaitan dengan bantuan bantuan sosial termasuk dengan pemerintah Kota Surabaya. Jadi masa pandemi Covid ini karena sudah melandai sekarang Mas ya. Betul. Hari sudah mulai melandai ya. Zona kuning Surabaya sudah kuning. Alhamdulillah kuning. Itu yang paling penting itu. Sehingga sudah bisa kembali ke normal kembali ya. Kami Dinas Sosial di samping rutin untuk pembinaan dan untuk yang di lingkup Dinas Sosial sendiri ya, akhirnya kami juga ikut melakukan pendataan ya bersama teman-teman kecamatan, kelurahan untuk sesuai arahan Bapak Wali Kota Surabaya ya, untuk mendata warga masyarakat yang terdampak COVID, terutama warga masyarakat miskin. Jadi yang masyarakat miskin yang belum terima bantuan, yang masuk dalam masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR ya. Itu diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan. Baik bantuan sosial dari Kementerian Sosial, lalu dari pemerintah Provinsi Jawa Timur atau mungkin dari pemerintah Kota Surabaya. Dengan yang lain terdampak COVID itu juga ada bantuan-bantuan lainnya. Baik. Jadi, Pak Anang, kalau kita fokus ke Liponsos nih, tadi sempat Anda singgung soal soal selama pandemi ini, gimana sih mencegah supaya mereka yang dengan gangguan jiwa, yang berkebutuhan khusus lah ya, yang tinggal di Liponsos ini bisa terhindar, ada upaya-upaya sendiri nggak Pak? Ya, jadi selama ini kita berusaha untuk tidak ada interaksi ya antara keluarga. Jadi kalau yang di Kampung Anak Negeri itu masih ada ayah atau ibunya. Ya, biasanya apalagi mereka setiap Idul Fitri, Lebaran itu pulang ke kampung halaman. Nah ini kita karena masa pandemi COVID, jadi kita batasi ya interaksi itu, karena supaya nanti tidak, kalau sudah masuk ke dalam komunitas UPT Liponsos itu nanti khawatir nanti menyebar. Jadi kita berusaha, termasuk yang ini disabilitas ya. Di Liponsos Kalijudan ini disabilitas, jadi rentan ya terhadap wabah penyakit. Oleh karena itu kita berusaha menjaga mereka, karena ini anak-anak kita semua ya. Jadi
supaya nanti tidak terkena wabah penyakit seperti itu. Baik, Ya, Pak Anang, kita masih punya 2 segmen untuk kita ngobrol di Bincang Pagi kali ini. Kita akan sambung di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Bincang Pagi masih akan kembali. Kita sambung perbincangan kita pada episode kali ini bersama dengan Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya, Bapak Suharto Wardoyo. Pak Anang, terkait dengan pendataan warga yang terdampak pandemi COVID-19 ini kan menjadi hal yang penting, data. Jangan sampai tidak terupdate ini datanya di Dinas Sosial. Seperti apa, Pak Anang? Ya, jadi dasarnya kita masyarakat berpenghasilan rendah. Ya, jadi sebelumnya memang ada data TKS ya, data terpadu kesejahteraan sosial. DTKS itu sebagai dasar Kementerian Sosial untuk menyalurkan bantuan sosial ya. Betul. Ya, di seluruh Indonesia. Nah, ini kemarin juga ada verifikasi ketidaklayaan penerima bantuan sosial. Jadi data MBR kita usulkan ya, sedangkan data DTKS kita harapkan untuk mereka mengurus MBR. Jadi melalui aplikasi semua, Mas. Di dinasosial.surabaya.go.id itu ada cek bantuan ya, nanti kemudian ada usul bansos ya di aplikasi di surabaya.go.id ya, itu untuk cek MBR juga di aplikasi pemutakhiran data cukup banyak, dan pengusulan bansos ini diusul bansos di surabaya.go.id itu juga bisa masyarakat mengusulkan kalau ada warganya yang tidak mampu ya, sehingga perlu bantuan. Di aplikasi pemutakhiran data juga, jadi peran dari RT RW kelurahan ini penting sekali untuk mengusulkan ke dinas sosial mana warga yang nanti akan kami survei rumah tangga apakah bisa masuk usulan data MBR. MBR baru ditetapkan, baru nanti kita usulkan ke Kementerian Sosial menjadi data terpadu kesejahteraan sosial, memberikan bantuan sosial. Ya. Pak Anang, setelah ada laporan ini masuk di online semua tadi ya, di pihak Dinas Sosial Kota Surabaya, tahap verifikasinya seperti apa, Pak? Memastikan bahwa ini benar membutuhkan ini. Ya, jadi kita padankan dengan data ini. Jadi kita sebetulnya punya data kan, penerima PKH, penerima BPNT, penerima BST, itu semua ada. Jadi keluarga penerima manfaat. Jadi nanti kita padankan, kita verifikasi. Kalau yang bersangkutan Pak sudah menerima bantuan sosial, ya baik dari Kementerian Sosial atau mungkin dari pemerintah Provinsi Jawa Timur atau pemerintah Kota Surabaya, itu ya mungkin tidak kita berikan dalam bentuk bantuan sosial seperti itu. Mungkin intervensi lain. Juga banyak juga intervensi dari kementerian lain kan masalahnya. Betul. Kementerian lain juga cukup banyak dinas lain. Jadi kami dinas sosial berusaha supaya tidak ada tumpang tindih ya untuk pemberian bantuan, tidak ada overlapping anggaran, sehingga kita berusaha semaksimal mungkin dan cleansing data supaya datanya ini bersih. Seperti itu. Pak Anang, kalau berdasarkan data sebelum dan setelah pandemi, ada tidak peningkatan jumlah warga yang membutuhkan bantuan? Peningkatannya signifikan tidak, Pak? Ya, pasti ada peningkatan. Ya, jadi sebelumnya mampu menjadi tidak mampu. Betul. Jadi memang pandemi COVID ini kan ada impact-nya ya. Jadi semua terdampak semua. Ya, jadi banyak juga yang pemutusan hubungan kerja, terus tidak bekerja sehingga perlu bantuan seperti itu. Yang dapat kami survei, nanti kita verifikasi belum terima bantuan, kami survei layak untuk menerima bantuan sosial apa tidak. Ya, sedangkan yang lain-lainnya pemerintah Kota Surabaya, Wali Kota Surabaya itu kemarin juga menyalurkan ya bantuan sembako. Bantuan sembako ke lokasi-lokasi di 31 kecamatan, 154 kelurahan ya, bersama Forkompinda, unsur dari DPRD juga ya, kemudian dari unsur-unsur masyarakat semua terlibat semua, pilar-pilar sosial dan pilar-pilar masyarakat juga ya. Jadi diharapkan warga Surabaya ini paling tidak sama masa pandemi ini sudah tercukupi lah ya sementara ini, karena memang kita sudah untuk ini sudah zona kuning ya, sudah kuning, jadi diharapkan sudah bisa aktivitas ekonomi yang membaik dan kemudian ada pemberdayaan sosial, pemberdayaan ekonomi juga. Pak Anang, muncul pertanyaan berikutnya. Tadi Anda sempat singgung dari yang awalnya bekerja menjadi tidak bekerja, ini akan pasti mendapatkan bantuan. Kita akan verifikasi terlebih dahulu, setelah layak baru akan mendapatkan bantuan. Nah, tapi setelah tidak bekerja, zona kuning, ekonomi sudah mulai bergerak, dia bekerja kembali. Ini seperti apa pemantauannya? Enggak, jadi pemantauannya memang di RT RW kan. Kita kan tidak bisa melihat langsung secara langsung. Jadi RT RW peran
masyarakat LPMK juga ya. Jadi yang sebelumnya bekerja tidak bekerja, kita survei kalau misalnya mereka masih ada aset ya, tanah dan bangunan, properti, mobil itu ya diharapkan ya memang keadaannya memang betul-betul kriterianya miskin kalau bantuan sosial. Kan ada surat dari Kementerian Sosial harus betul-betul miskin ya untuk mendapatkan bantuan sosial. Sedangkan yang lain-lain terdampak nanti bantuan yang lain lah. Jadi harus kita pilah-pilah mana data yang layak menerima bantuan sosial untuk yang masyarakat miskin, mana yang terdampak. Jadi berarti peran RT RW ini ya, peran RT RW kurang penting karena terdampak itu sementara. Jadi warga terdampak COVID itu sementara sifatnya. Nanti kalau sudah normal kembali, sudah tidak terdampak lagi. Berarti di situ ada pemilahan data, Pak. Warga yang berkekurangan secara ekonomi dan warga terdampak ini ada dipisah gitu ya? Ya, jadi kalau masyarakat miskin, itu pun juga kita harapkan ada graduasi ya, ada menjadi mampu ya, peningkatan kemampuan. Jadi kalau misalnya sudah dilakukan intervensi oleh pemerintah, bantuan sosial diharapkan sudah beberapa apalagi sudah bertahun-tahun yang menerima bantuan yang rutin itu bantuan sosial Kemensos itu diharapkan sudah ada graduasi, sudah ada peningkatan kemampuan ekonominya. Nah ini diharapkan untuk tahun ini semua sudah pengentasan kemiskinan, Mas. Ya, pengentasan kemiskinan sudah tidak ada warga miskin di Kota Surabaya. Dan tidak, kita juga ada intervensi permakanan juga kan. Permakanan untuk antar makanan itu ya. Permakanan untuk lanjut usia, lansia, untuk penyandang cacat, disabilitas, dan permakanan untuk anak yatim. Ya, itu semua juga sudah intervensi dari pemerintah Kota Surabaya sudah lama seperti itu. Ya, di samping perbaikan rumah tidak layak huni ya, itu juga cukup banyak. Jadi intervensi dari pemerintah Kota Surabaya sendiri pun juga sudah cukup banyak. Ya, baik, Pak Anang, kita akan sambung di segmen berikutnya masih terkait dengan permasalahan sosial di Kota Surabaya dan bagaimana jawaban yang diberikan oleh pihak Dinas Sosial Kota Surabaya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Bincang Pagi masih akan lanjut. Tetap bersama kami. Pak Anang, yang juga tidak kalah penting soal efek dari pandemi COVID-19 selain ekonomi dan masalah sosial tadi, kita melihat ada beberapa anak yang kemudian mendadak menjadi yatim piatu karena pandemi, orang tuanya meninggal seperti itu. Nah ini bagaimana peran Dinas Sosial untuk mengatasi hal ini, Pak Anang? Ya, jadi pemerintah Kota Surabaya melakukan pendataan, Mas. Ya, jadi baik Dinas Pemberdayaan Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan di P5A, Dinas Sosial, kemudian Kecamatan Kelurahan melakukan pendataan ya sesuai arahan dari Pak Wali Kota Surabaya untuk anak-anak yang orang tuanya meninggal karena COVID, baik ayah atau ibunya. Jadi nanti akan dilakukan intervensi ya, kalau misalnya intervensi permakanan anak yatim sama sudah jalan. Kemudian data tersebut nanti akan juga diusulkan ke pemerintah pusat, mungkin ada intervensi. Ketiga, jaminan pendidikannya itu ya, jaga kasihan kan itu. Jadi tetap ada bimbingan dan pendampingan ya, pendampingan anak itu secara psikologi juga. Jadi jadi anak-anak yang apalagi kalau sudah ditinggal orang tuanya sama sekali ya, itu kalau misalnya tidak ada yang merawat lagi, Dinas Sosial Kampung Anak Negeri untuk yang laki-laki kami siap nampung. Ya, jadi itu di mana Pak, Kampung Anak Negeri? Kampung Anak Negeri di Wonorejo Rungkut itu. Rungkut itu Kampung Anak Negeri yang laki-laki ya, itu kami siap. Ya, sedangkan untuk yang di Rumah Kalijudan untuk anak berkebutuhan khusus ya. Dan kami siap membantulah untuk anak-anak yang meninggal orang tuanya ya karena COVID itu. Nah, insya Allah intervensi dari pemerintah ya, di samping pendidikan, jaminan yang lain juga ya. Baik, Pak Anang, di Surabaya ini juga salah satu potret yang bisa kita lihat adalah masih ada beberapa warga yang kondisi hidupnya tidak hanya rumahnya, tapi kondisi ekonominya juga butuh perhatian. Misalkan di Kampung 1001 Malam dan sebagainya, di beberapa titik itu juga masih terlihat. Ini bagaimana upaya untuk mengentaskan mereka supaya bisa hidup lebih layak, Pak Anang? Ya, jadi semua itu kan kita tidak bisa langsung ya. Jadi kelurahan, kecamatan juga memantau ya aktivitas mereka, pendidikan mereka, apalagi dari
untuk kesehatannya dari puskesmas ya, dinas kesehatan puskesmas juga memantau kesehatannya mereka, gizi mereka. Dinas pendidikan ya terkait dengan pendidikannya juga. Jadi kita harapkan dari kami, jadi anak-anak itu bisa tumbuh berkembang, jadi tetap melanjutkan pendidikan Mas, jangan sampai berhenti pendidikan. Jadi secara psikologi ya mereka mungkin ini ya merasa ada dampak, selama ini ada dampak sosial, ada akibat sosial. Nah ini mereka samping ada pendampingan juga mereka difasilitasi oleh pemerintah Kota Surabaya, ada pendampingan sehingga mereka bisa tetap melanjutkan pendidikan, jadi tetap berkarya, tetap ya sampai mereka menjadi dewasa kelak. Oke. Fokus dari Dinas Sosial Kota Surabaya sendiri saat ini untuk menangani apa Pak, di sisi mana? Ya, kalau dinas sosial Mas, jadi dinas sosial berkaitan dengan karena berkaitan dengan anak-anak yang ini ya, yang kampung anak negeri kita fasilitasi pemberian nomor induk permakanan yatim. Itu dinas sosial juga, meskipun anggaran dan pengelolaan dan penyaluran di kecamatan kelurahan. Sedangkan yang lain-lain dinas pendidikan ya, untuk yang SD SMP untuk difasilitasi mereka dibebaskan dari biaya pendidikan maupun yang lain-lain juga ya gitu. Jadi mereka bisa tumbuh berkembang seperti itu. Oke. Yang permakanan tadi Pak Anang, syaratnya apa sih supaya bisa mendapatkan bantuan dari teman-teman dinas sosial yang tadi masalah bantuan makanan setiap hari itu? Permakanan cukup usulan dari lurah. Usulan dari lurah ke dinas sosial, jadi nanti sehingga nanti bisa kami fasilitasi untuk nomor induk permakanan dan nanti kelurahan kecamatan yang Berapa kali sehari Pak untuk permakanan itu Pak? Permakanan sehari sekali ya ini. Iya, sehari sekali. Langsung dikirim ke rumah ya? Iya, ke rumahnya ada yang manter. Oke, baik. Pak Anang, terakhir karena waktu kita juga terbatas, apa yang menjadi harapan Anda terkait dengan permasalahan sosial di Kota Surabaya supaya bisa segera tuntas? Ini apa yang menjadi harapan dan target Anda? Ya, jadi yang pertama pengentasan kemiskinan Mas. Ya, jadi warga Surabaya sudah tidak ada yang miskin lagi. Ya, jadi arahan Pak Wali Kota ya tidak ada warga miskin lagi di Surabaya. Paling enggak sudah di kecamatan, kelurahan, RW itu juga ikut memantau ya itu. Di samping dibantu oleh masyarakat itu yang lain ya juga seperti itu, dan harapannya semua menjadi bisa menjalani kehidupan yang normal kembali di masa pandemi Covid ini, dan semoga bisa selesai. Ini kemarin sudah zona kuning dan insya Allah semoga bulan ini sudah zona hijau. Amin. Harapan dan doa kita semua tuh kelihatannya Pak. Ya, dan kita mencegah penyebaran pandemi Covid lagi. Meskipun sudah zona hijau, prokes tetap jalan. Protokol kesehatan. Oke, baik. Terima kasih Pak Anang sudah bergabung bersama kami berbagi informasi soal permasalahan sosial di Kota Surabaya dan bagaimana upaya dari teman-teman dinas sosial untuk mengatasinya. Pemirsa, demikianlah akhir dari Bincang Pagi untuk kali ini. Saya Reno Reksa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap jaga kesehatan dan selalu terapkan protokol kesehatan. Sampai jumpa.